Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas soal ulangan yang sebelumnya ya, yang termokimia. Karena di sini Ibu lihat hasilnya itu banyak yang nilainya kurang dari KKM ya, kurang dari 72 ya. Nah ini soal yang pertama, jika 100 ml larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 50 ml larutan HCl 1 molar dalam sebuah kalorimeter, suhu larutan naik dari 27 menjadi 37, dan jika kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram Kelvin, massa jenis larutan dianggap 1 gram per mili, maka perubahan entalpi reaksi tersebut adalah. Oke, yang nomor 1 tersebut ya jawabannya seperti ini. Jadi volume NaOH itu 100 mili, lalu volume HCl 50 mili, sehingga volume total itu 150 mili. Lalu massa total itu sama dengan 150 gram karena kerapatannya 1 gram per mililiter ya. Jadi kalau volumenya 150 berarti massanya juga 150 gram ya. Lalu C itu 4,2 dan delta T itu 37 dikurangi 27. Ini perubahan suhunya ya, sehingga delta T-nya 10 derajat. Yang ditanyakan adalah Ki reaksi, sehingga Ki reaksi itu kita cari dengan menggunakan rumus min Ki larutan. Dan Ki larutan sendiri kita cari dengan rumus M kali C kali delta T. Masukkan nilai-nilainya, M 150, C-nya 4,2, delta T-nya 10, itu didapat 6.300 Joule atau 6,3 kilojoule. Sehingga karena Ki reaksi itu sama dengan min Ki larutan, jadi Ki reaksinya min 6,3 kilojoule karena Ki larutannya itu positif, sehingga Ki reaksinya negatif ya. Oke, soal selanjutnya seperti ini, diketahui data energi ikatan rata-rata. Hitunglah perubahan entalpi reaksi berikut. Nah, untuk mengerjakan soal ini, delta H kita mencari tahu delta H dengan data energi ikatan rata-rata ya. Sehingga delta H-nya itu sigma energi ikat kiri itu per reaksi dikurangi kanan, kiri dikurangi kanan ya. Sehingga cara mengerjakannya akan seperti ini. Jadi kita hitung dulu ikatan yang ada di ruas kiri dan kanan ya. Yang kiri itu per reaksi, kanan itu hasil reaksi. Kita lihat ikatan antara C dengan H. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4. Buletin aja ya, biar gak ada yang kelewat ikatannya ya. Lalu CC rangkapnya itu 1 dan HH-nya itu 1. Ini yang ada di ruas kiri atau pereaksinya. Kan kiri kurangi kanan ya, ini jadi dikurangi yang kanan. CH-nya di sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 CH dan 1 CC. Nah, ini kita kurangi sama dengan sekian ya. Nah, ini kita kurangi dulu ya, 4CH dikurangi 6CH. Nah, karena ini ikatanya sama, jadi kita coret 4CH sebelah kiri dan 4CH sebelah kanan. Jadi ini sisanya 2CH. Oke. Dan ini dia yang di ruas kiri, CC rangkap. CC rangkap itu kalau kita lihat, ini dia CC rangkap 602 ya. Jadi di sini kita tulis 602, lalu 1HH itu 436. Lalu yang CH itu 414. Karena ini ada 2 CH berarti 828 ya. Lalu CC tunggal itu 348. Lalu masing-masing dijumlah dulu ya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini, 1038 dikurangi 1176. Jadi hasilnya itu sama dengan min 138 ya, yang ini, yang A. Oke, selanjutnya ada soal mengenai penentuan delta H berdasarkan delta HF0, data delta HF0 ya. Diketahui data delta HF0-nya seperti ini. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalau tadi berdasarkan energi ikat itu kiri dikurangi kanan, kalau sekarang berdasarkan entalpi pembentukan standar itu kanan dikurangi kiri ya, seperti ini. Kanan dikurangi kiri. Di sebelah kanan itu kan ada CO2 sebanyak 2 mol. Jadi 2 dikali delta HF CO2. Jadi 2 dikali delta HF CO2 ya, yang ini min 393,5 kilojoule. Lalu yang di sebelah kanan ya, masih di ruas kanan itu ada H2O.
yaitu sebesar 2 koefisiennya. Jadi dikalikan 2 juga ya. 2 kali delta HF H2O yaitu 241,8 dikurangi yang di ruas kiri itu ada C2H4. Jadi dikurangi delta HF C2H4. Nah, jangan lupa antara kali, tambah dan kurang itu yang dioperasikan itu kali dulu. Jadi ini dikalikan dulu yang di dalam kurung ya. 2 kali min 393,5 itu hasilnya min 787. Lalu ini 2 kali min 241,8 ini hasilnya min 483,6. Lalu ini min kali plus itu hasilnya min. Jadi hasilnya ini negatif sekian ditambah negatif sekian dikurangi sekian. Jadi ini semuanya negatif ya. Jadi negatifnya bakal bertambah. Jadi hasilnya min 1323 kJ per mol. Jawabannya yang ini, yang B. Soal selanjutnya adalah seperti ini ya. Abi melarutkan pupuk urea ke dalam air di ember untuk menyiram kebunnya. Saat Adi, nah ini soalnya nggak konsisten ya. Di sini Abi, di sini Adi. Nah saat Adi memegang ember, terasa olehnya ember menjadi dingin dan terdapat butiran embun di permukaan ember tersebut. Pelarutan urea ke dalam air ini termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Pernyataan tersebut adalah, nah ini salah ya karena sistem itu menerima kalor dari lingkungan ya. Jadi ini reaksinya kalau lingkungan menjadi dingin itu artinya kalor dari lingkungan itu diserap oleh sistem sehingga sistemnya merupakan sistem reaksi endoterm ya. Jadi jawabannya salah karena sistem reaksi menerima kalor dari lingkungan. Lalu selanjutnya pada pembakaran sampah itu merupakan contoh reaksi eksoterm karena pada reaksi tersebut sistem melepaskan kalor ke udara atau ke lingkungan ya. Lalu ini soal yang sangat standar sekali ya. Ini kan sudah dipelajari di awal kita belajar termokimia ya. Ini ada suatu persamaan termokimia berikut. Nah ini reaksinya merupakan reaksi pembentukan H2O ya dari unsur-unsurnya yaitu H2 dan O2. Tapi di sini ini kan terbentuk 2 mol H2O. Nah ini delta H-nya min 571,8 kJ. Sedangkan yang ditanyakan adalah delta HF H2O. Nah delta HF0 itu merupakan entalpi pembentukan 1 mol zat. Nah di sini yang terbentuk adalah 2 mol zat H2O. Sehingga untuk 1 mol zat ya itu dibutuhkan tinggal dibagi 2 aja, 571,8 dibagi 2. Jadi entalpi pembentukan H2O itu adalah min 285,9 kJ. Itu delta HF0. Nah, sedangkan delta HD karena delta HD itu kebalikan dari delta HF sehingga delta HD-nya kalau delta HF min 285,9 jadi delta HD-nya plus 285,9 yang ini ya soal yang ini. Oke, ini dia soal yang tadi ya. Jadi ini delta HF-nya itu tinggal dibagi 2. Jadi hasilnya min 285,9. Sedangkan delta HD-nya kebalikan dari delta HF, yaitu plus 285,9. Nah, kalau soal yang ini, reaksi pembakaran sempurna butana akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air dengan melepaskan kalor sebesar 2660 kJ per mol. Jadi ini tinggal kita tuliskan saja reaksinya, lalu delta H-nya karena dia melepaskan jadi tandanya min ya. Jadi kemungkinan yang benar itu antara yang B ini atau yang C ini karena dia min 2660 kJ per mol. Lalu yang mana yang benar? Kita lihat ya. Pembakaran butana, berarti butana bereaksi dengan oksigen. Pada opsi B ini tidak ada oksigennya. Ini ada butana saja. Butana menjadi 4CO2 plus 5H2O. Jadi yang benar adalah yang ini ya, yang D. C4H10 ini rumus butana plus 6,5O2 ini oksigennya ya, menjadi 4CO2 plus 5H2O. Jadi yang benar yang ini. Dan yang selanjutnya ini
ada dua reaksi seperti ini dan ditanyakan besarnya delta H untuk reaksi ini. Nah, ini soal hukum Hess ya. Soal hukum Hess itu akan ada 2 atau 3 reaksi atau mungkin 5 reaksi juga mungkin ya. Jadi pokoknya ada reaksi disertai dengan delta H-nya, itu persamaan termokimia ya. Dan ditanyakan entalpi untuk reaksi yang lain. Nah, untuk mengerjakan soal hukum Hess, kita harus berfokus pada yang ditanyakan ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah C. Yang kita mau C di sebelah kiri, itu ada di reaksi nomor 1 yang ini ya. Nah, ini karena ruasnya sama sebelah kiri, jadi nggak usah diapa-apain. Dan kita maunya 1 mol. Jadi ini juga adanya 1 mol ya, sehingga reaksi 1 nggak usah diapa-apakan. Kita tulis lagi C plus O2 menjadi CO2, delta H-nya sama dengan min 400. Oke, yang kedua kita mau gas O2, adanya di reaksi 1 dan 2, jadi kita abaikan dulu. Untuk zat yang ada di 2 reaksi atau lebih kita abaikan dulu. Lalu kita mau gas CO, adanya di reaksi nomor 2. Jadi ini reaksi 2 dan kita mau 1 mol, sedangkan adanya 2 mol. Jadi ini reaksi 2 dibagi 2 ya, karena kita maunya 1 mol, ini adanya 2 mol. Dan lalu kita maunya di sebelah kanan tanda panah, sedangkan ini di sebelah kiri tanda panah. Jadi reaksi 2 ini harus dibalik. Oke, kita bagi 2 dulu reaksinya ya. Jadi ini kalau dibagi 2, ini koefisiennya saja yang dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 berarti 1 CO tambah 1 dibagi 2 berarti setengah O2. Oke, menjadi 2 dibagi 2 itu 1 CO2 dan delta H-nya juga sama dibagi 2. Jadi min 570 dibagi 2 itu berarti 285 ya, min 285 kilojoule. Oke, ini dia reaksi 2 yang sudah dibagi 2. Lalu karena perlakuannya ada 2 ya, selain dibagi 2 kita balik juga. Jadi reaksi ini kita balik ya. Jadi CO2 menjadi CO plus setengah O2. Delta H-nya karena dibalik jadi plus 285. Oke, lanjut kita jumlah. Kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Ini karena kiri kanan ada yang sama yaitu CO2, jadi kita coret. Sehingga hasilnya, ini O2 juga sama. Ini O2, ini O2. Jadi kita coret setengah O2. Ini juga coret setengah O2, jadi sisa setengah. Ini kan 1 O2 nih. Di sini coret setengah, di sini setengah, jadi sisanya setengah O2. Jadi hasilnya C plus setengah O2 menjadi CO. Delta H-nya sama dengan min 400 ditambah 285 ya. Sehingga hasilnya itu menjadi min berapa tuh? Min 115 ya. Min 115 kilojoule per mol. Oke, seperti ini ya, sehingga hasilnya tadi min 115 kilojoule per mol. Ini dia soal terakhir. Mengembun adalah perubahan fisik suatu zat dari fasa gas menjadi cair. Proses pengembunan akan melepaskan kalor. Ingat, kalau melepaskan kalor berarti delta H-nya negatif. Di sini yang negatif itu ada opsi C dan E. Sedangkan proses mengembunnya itu berarti dari gas menjadi cair ya. Gas menjadi liquid berarti opsi C. Karena kalau yang opsi E itu dari liquid menjadi gas. Itu bukan mengembun ya. Jadi kalau mengembun itu gas menjadi cair. Kalau liquid ke gas itu menguap ya. Jadi yang benar itu C dengan delta H min A kilojoule.